Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang penentuan fungsi kuadrat dan juga kita akan belajar mengenai titik potong. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian via Google Classroom. Ibu tunggu sampai jam 8.40 dan selamat menyaksikan penjelasan materi ini ya. Menentukan fungsi kuadrat dan titik potong. Ini adalah pertemuan ke-7 matematika sekaligus pertemuan bab terakhir yang ada di bab 2 kelas 9 UPTD SMP Negeri 25 Depok. Jadi siap-siap ya, minggu depan kita mulai ulangan lagi karena ini adalah pertemuan terakhir di bab 2. Kompetensi dasar pada pertemuan ini yang pertama ialah menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan ini yang pertama ialah penentuan fungsi kuadrat berdasarkan 3 koordinat yang berbeda. Yang kedua, berdasarkan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, berdasarkan titik potong sumbu X dan titik puncak. Dan yang terakhir, berdasarkan titik potong sumbu Y dan titik puncak. Jadi di sini ada 4 tipe. Lihat nanti soal-soalnya gimana caranya tipe pertama ini dengan kalau ada 3 koordinat yang berbeda. Terus yang kedua ini titik potongnya itu ada 2 di sumbu X sama di sumbu Y. Terus yang ketiga ini hanya di sumbu X saja. Sedangkan yang terakhir ada sumbu Y saja. Yang pertama kita lihat penentuan fungsi kuadrat berdasarkan 3 koordinat yang berbeda. Contoh ada soal kayak gini. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1, min 1, 0,4, dan 1,5. Kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Ini letak min 1, min 1 di sini. X-nya min 1, Y-nya juga min 1. Ini X-nya 0, Y-nya 4. Ini X-nya 1 di sini. Dan Y-nya 5 di sini ya. Nah, kita coba jawab perlahan-lahan. Kita harus tahu fungsi kuadrat itu rumusnya yang sebelumnya itu AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini yang mesti kita hafalkan ya. Nah, kita lihat di titik pertama dulu. Titik pertama itu min 1, min 1. Maka diperoleh adalah nilai fungsi min 1 hasilnya sama dengan min 1. Gimana cara menentukan ini? Nah, cara menentukan F min 1 ini, min 1 ini diambil dari sumbu X yang sebelah kiri. Sedangkan min 1 yang ini adalah dari sumbu Y di sebelah kanan. Nah, lalu kita masukkan nilai F min 1 ke fungsi kuadrat ini. Makanya A dikali X yang kita ganti dengan min 1 kuadrat ditambah B kali X yang kita ganti min 1 ditambah C. Nilai F min 1 nilainya berapa? Ini nilainya min 1. Masukin. Nah, untuk yang di sebelah kanan A dikali min 1 kuadrat nilainya 1, B dikali dengan min 1 hasilnya min B ditambah C. Nah, dari persamaan pertama kita memperoleh A kali 1 itu A dikurang B tambah C sama dengan min 1. Persamaan pertama kita dapat. Lalu kita lihat dari titik yang kedua yaitu 0,4. 0,4 diperoleh F0 sama dengan 4. 0 ingat dapat dari mana? Dari X, 4 dari Y ya. Masukin ke sini ke rumusnya F0 sama dengan A kita ganti X nya 0 kuadrat tambah B kita ganti X nya 0 tambah C. F0 nilainya berapa? Ini nilainya 4. 4 sama dengan A kali 0 kuadrat sama dengan 0 ditambah B kali 0 sama dengan 0 tambah C. 0 tambah 0, 0 ya. Maka kita dapat dari sini kita dapat nilai C. C nya itu sama dengan 4. Titik selanjutnya itu titik 1,5. Kita memperoleh F1 sama dengan 5. Satunya ini dapat dari X, 5 nya ini dapat dari Y. Masukinlah ke sini F1 sama dengan A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C. F1 nilainya berapa? Ini nilainya 5. Masukin 5 sama dengan 1 kuadrat itu 1 ya. 1 kali A tambah B kali 1B tambah C. Dapatlah persamaan yang kedua A tambah B tambah C sama dengan 5.
Nah, di sini ada dua persamaan. Karena kenapa? Karena kita baru tahu nilai C aja. Gimana cara selanjutnya? Dari persamaan 1 dan 2, kita dapat nih persamaan 1 kan A min B tambah C sama dengan min 1. Masukkan terlebih dahulu nilai C-nya sama dengan 4. Didapatlah A min B sama dengan tambah 4 sama dengan min 1. A min B sama dengan min 5. Min 5 dapat dari mana ini? Min 5 dapat dari mana? 4, positif 4 pindah posisi jadi min 4, jadinya min 1, min 4. Berapa hasilnya? Min 5 ya. Dapat persamaan pertama. Nah, persamaan kedua modelnya ini A tambah B tambah C sama dengan 5. Masukkan nilai C-nya sama dengan 4, dapatlah seperti ini. A plus B tambah 4 sama dengan 5. A tambah B sama dengan 1. 1 dapat dari mana? Dari sini ya. Plus 4 pindah posisi jadi min 4. Jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini lebih ringkas daripada sebelumnya. Eliminasikan persamaan 1 sama persamaan 2. A min B sama dengan min 5 dan A plus B sama dengan 1. Di sini kita tujuannya untuk menghilangkan nilai A. Nah, karena sini sama bilangannya, sama tandanya. Di sini tandanya apa? Plus, di sini plus, maka penghubungnya negatif. Jadi kalau bilangannya di sini yang mau dihabiskan tandanya sama, penghubungnya negatif ya. Misalkan di sini Bu min, di sini min, sama. Karena dia sama, pokoknya dia penghubungnya negatif. Kalau dia beda, contohnya misalkan di sini min, di sini plus, atau di sini plus, di sini min, maka penghubungnya adalah plus. Ingat ya. Tujuan pertama kita menghilangkan A karena sama tandanya, kita hubungkan dengan min. A kurang A kita habis. Min B dikurang plus B. Min kali plus jadi min B. Hasilnya min 2B sama dengan min 5 dikurang 1 min 6. Dapatlah B-nya sama dengan 3. 3 dapat dari mana? Min 6 dibagi min 2. Dah, dapat. Lalu selanjutnya habis eliminasi kita ke substitusi. Substitusikan ke persamaan 1. Bu, saya mau ke persamaan 2 boleh nggak? Boleh aja. Silakan mau di persamaan 1 ataupun di persamaan 2 nggak jadi masalah. Contoh untuk soal ini adalah kita ke persamaan 1 substitusinya. A min B sama dengan min 5. Ini persamaan satunya. Masukkan nilai B-nya. A dikurang B-nya 3 sama dengan min 5. Min 3 pindah posisi jadi apa? Plus. Jadinya min 5 plus 3 hasilnya min 2. Nah, dapatlah 3 nilai. Ada A, ada B, dan ada C. Lalu dapatlah fungsi kuadratnya. Masukin ke fungsi kuadrat ke sini ya. AX kuadrat tambah BX tambah C. Masukin nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai C-nya. A-nya min 2, makanya min 2x kuadrat. B-nya 3 plus 3x dan C-nya 4. Dapatlah fungsi kuadratnya ini. Min 2x kuadrat plus 3x plus 4. Selanjutnya, penentuan fungsi kuadrat berdasarkan titik potong yang ada di sumbu X dengan sumbu Y. Contoh kayak gini. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik potong sumbu X pada koordinat min 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Jadi ada dua titik potong ya. Ada di sumbu X sama di sumbu Y. Fungsi kuadratnya kita ingat ini. Nah, memotong sumbu X dulu. Min 2,0 dan 3,0. Makanya kalau memotong sumbu X bentuknya kayak gini. Fx sama dengan A kali X tambah 2 dikali X min 2. Ini bentuknya. Kenapa sih di plus? Gimana caranya? Lawannya. Kalau min 2 titiknya, makanya di sininya plus 2. Kalau ini plus 3 lawannya min 3. Jadi untuk di sini tuh lawannya ya. Lalu dia memotong sumbu Y di 0,3. Nih. Diperolehlah F0 sama dengan 3. Nah. 0 ini dapat dari mana sini ya? Sumbu X. Sedangkan 3 ini dapat dari sumbu Y ini ya. Jadi ingat kalau memotong sumbu Y langsung diperoleh. Sedangkan memotong sumbu X bentuknya kejadikan ke Fx. Ingat ya. Dapatlah
fx sama dengan A dikali X plus 2 kali X min 3 dapat dari sini. Lalu kita punya F0 ya, F0 masukin A, X kita ganti dengan 0 tambah 2, 0 kurang 3. F0 nilainya berapa? Iya, ini nilai 3. Masukin nilainya 3, A dikali 0 tambah 2 sama dengan 2, 0 dikurang 3 sama dengan min 3. 3 sama dengan 2 kali min 3 sama dengan min 6. Min 6 kali A, min 6A. Dapatlah A-nya sama dengan min setengah. Dapat dari mana min setengah? 3 dibagi min 6 ya. 3 dibagi min 6. Disederhanain dapat hasilnya min 1/2. Sehingga fungsi kuadratnya sama dengan fx. Kita punya rumusnya A kali X tambah 2 X min 3. Masukin ya. Fx sama dengan A-nya berapa? Min setengah. Kali X tambah 2 kali X min 3. Sama dengan min setengah. Nah ini kali pelangi. X kali X sama dengan X kuadrat. X kali min 3 sama dengan min 3X. 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali min 3 sama dengan min 6. Maka fx sama dengan min setengah X kuadrat min 3X tambah 2X sama dengan min X min 6. Fx sama dengan min setengah X kuadrat ya, kalihin min setengah kali min X sama dengan min kali min plus setengah X, min kali min plus setengah kali 6 sama dengan 3. Selanjutnya masih sama, ini ada titik potong lagi, ada di sumbu X sama di sumbu Y. Contoh kayak gini, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki sumbu simetri X sama dengan min setengah yang memotong sumbu X pada titik koordinat 2,0 dan memotong sumbu Y pada koordinat 0,2. Nah, sumbu simetrinya kita dapat X sama dengan min setengah. Nah, berdasarkan sifat simetri, jika titik yang 2,0 dicerminkan dengan garis min setengah, maka diperoleh dengan min 3,0. Gimana caranya? Kita lihat dari sini. Pertama kali kita lihat gambar grafiknya ya. Nah, di 0,2 titiknya sama 2,0. Ini garis simetrinya min setengah. Kita lihat gimana caranya. Nentuin titik yang di sebelah sini. Nah, kita lihat dari titik yang putus-putus ini ke 2 ini berapa? Ini jarak ini ke 0 ya. 0 ke sini 2. Di sini setengah nih, karena sini min setengah. Berarti dari titik yang ini sampai ke titik yang putus-putus ini besarnya adalah setengah tambah 2, yaitu 2,5. Nah, berarti di sini juga harus 2,5. Nah, berarti setengah di sini tambah 2,5, hasilnya di sini berarti min 3. Berarti sini min 3,0 ya. Dapat min 3 itu dapat dari mana? Karena jarak sini min 2,5 tambah setengah, jadi min 3. 3,0. Nah, terus lalu memotong sumbu X di koordinat 2,0 dan ini tadi kita dapat min 3,0. Makanya bentuknya jadinya X plus 3. Kenapa plus 3? Karena lawannya ya, kali dengan X min 2, lawan dari positif 2. Lalu memotong sumbu Y di 0,2 nih. Sumbu Y di 0,2. Dapat F0 sama dengan 2. Masukin F0-nya sama dengan A, X kita ganti dengan 0 tambah 3 kali X-nya 0 dikurang 2. F0 itu nilainya 2 sama dengan 0 tambah 3, 0 kurang 2 sama dengan min 2. 2 sama dengan min 6A. Dapat A-nya min 1/3. Dapat dari mana? 2 dibagi min 2 dibagi dengan min 6, dapat hasilnya min 1/3. Sehingga fungsi kuadratnya adalah masukin fx sama dengan A kali X tambah 3 kali X min 2. Fx sama dengan min 1/3 X tambah 3 kali X min 2 sama dengan X min 1/3 kali pelangi, dapat hasilnya ini. Nah, dapat hasilnya ini min 2x tambah 3x sama dengan x, lalu kali R mancur, min 1/3 x kuadrat, min 1/3 kali plus x sama dengan min 1/3, min 1/3 kali min 6 sama dengan plus 2. Sekarang menentukan fungsi kuadrat berdasarkan titik potong sumbu x dan titik punca.
puncak. Contoh ada soal kayak gini. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada titik koordinat min 1,0 dan titik puncak pada koordinat 1,4. Nah, diperoleh sumbu simetrinya X-nya sama dengan 1 nih. Di sumbu simetri. Jadi sumbu simetri itu sumbu yang ada di puncak ya. Puncaknya tuh lihat. Jadi lihat X-nya berapa. Sini tuh X-nya 1 ya. Nah, berdasarkan sifat simetri, jika titiknya itu min 1,0 nih dicerminkan dengan sini, maka dapat lihat min 1,0 di sini. Berarti kita selalu nyari ke sini. Dari min 1 ke 1 berapa langkahnya? 1, 2. Langkahnya 2. Berarti dari 1 ini sumbu simetri ini juga langkahnya 2 juga ke kanan. 1, 2. Nih. 1, 2. Berarti di sini yaitu 3,0. Nah, berarti fx sama dengan A kali X tambah 1 ya. Karena ini lawannya min jadi plus. Plus jadi min. X min 3. Nah, titik 1, min 4. Nah, diperoleh F1 sama dengan min 4. F1 masukin A kali X ganti dengan 1 tambah 1. X ganti dengan 1 dikurang 3. F1 nilainya berapa? Min 4. Sama dengan A kali 1 tambah 1, 2. 1 kurang 3 sama dengan min 2. Min 4 sama dengan 2 kali min 2 sama dengan min 4A. Makanya A dapat sama dengan 1, yaitu min 4 dibagi min 4. Sehingga fungsi kuadratnya fx sama dengan ini A kali X tambah 1 dikali X min 3. Masukin nilai A nya tadi berapa? 1 ya. Dipelangi X kali X, X kuadrat, X kali min 3, min 3X, 1 kali X, 1X, 1 kali min 3, min 3. Dapat min 3X tambah X sama dengan min 2X plus 3. Ini adalah fungsi kuadratnya. Lalu menentukan fungsi kuadrat berdasarkan titik potong sumbu Y dan titik puncak. Ada soal kayak gini. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada titik koordinat min 1,3 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Nah, diperoleh sumbu simetrinya itu X sama dengan min 1 ya, ini min 1 nih. Ya, karena berdasarkan puncaknya ya, puncaknya ini kan. Di sini tuh min 1 karena patokannya sini. Ini kan min 1,3. X-nya berarti min 1, Y-nya sama dengan 3 berarti simetrinya itu min 1. Nah, jika titik 0,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1, maka akan diperoleh titik koordinat itu min 2,1. Dapat dari mana min 2,1? Dari sini. Nih. Oh, ini bukan 0,3 ya, tapi min 1,3. Sorry, salah ngetik. Ini min 1,3. Nah, berarti di sini kita nyari di sini nih. Nah, gimana cara di sininya? Ini sejajar dengan ini. Berarti sini 1 ya. Y-nya 1. Nah, ini untuk menentukan sininya. Lihat, dari ini ke sini itu 1 langkahnya. Berarti di sini juga 1. Berarti sini adalah min 2. X-nya berarti min 2. Y-nya 1 ya. Berarti di sini itu min 2,1. X-nya min 2. Y-nya 1. Dapatlah X-nya koordinatnya min 2,1. Sehingga kita memperoleh tiga titik koordinat yaitu min 1,3, 0,1 dan yang baru adalah min 2,1. Nah, titik min 1,3 diperoleh F min 1 sama dengan 3. F min 1 sama dengan A kali min 1 kuadrat tambah B kali min 1 tambah C. Sini 3, F min 1 3 kali A min 1 kuadrat itu 1, B kali min 1 min B tambah C. A min B tambah C sama dengan 3. Titik 0,1 diperoleh dengan F0 sama dengan 1. F0 masukin A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. F0 nya sama dengan berapa? 1. A kali 0 kuadrat 0 tambah B kali 0 sama dengan 0 tambah C. Maka dapat C sama dengan 1. Titik min 2,1 diperoleh F min 2 sama dengan 1. F min 2 masukin ke sini. F min 2 nya berapa nilainya? 1 ya. Min 2 kuadrat sama dengan 4. 4 kali A 4A. B kali min 2 B tambah C.
maka dapat 4A min 2B tambah C sama dengan 1. Ini persamaan yang kedua. Sama kayak tadi, dari persamaan 1 sama persamaan 2, kita dapat persamaan 1, A min B tambah C sama dengan 3. Masukkan nilai C yang sama dengan 1, maka A min B tambah 1 sama dengan 3. A min B sama dengan 2 dapat dari mana? 3 plus jadi minus 1, jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Lalu persamaan yang kedua kita punya ini. Masukkan nilai C-nya, dapat seperti ini. Nah, dapat 4A sama dikurang 2B sama dengan 0. Dapat dari mana ini ya? 1 pindah posisi plus 1 jadi min 1. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Atau sama-sama bisa kita bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2A. Min 2B dibagi 2 sama dengan min B sama dengan 0. Nah, ada dua persamaan. Pertama kali kita eliminasikan. Nah, kita mau mengeliminasikan yang mana? Yang B. Yang B ini min B, ini juga min B. Karena sama tandanya, maka kita penghubungnya adalah min. A dikurang 2B sama dengan min A. Min B dikurang min B habis. 2 kurang 0 sama dengan 2. Jadi sehingga A-nya sama dengan min 2. 2 dibagi min 1 ya, sama dengan min 2. Dapat nilainya ada A sama nilai C. Lalu selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Contoh di sini persamaan 1, A kurang B sama dengan 2. A-nya kita masukkan, min 2 dikurang B sama dengan 2. Min B sama dengan 4, dapat dari mana? Min 2 pindah posisi jadi plus 2. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4, sehingga B-nya sama dengan min 4. Sehingga persamaan kuadratnya adalah Fx sama dengan A-nya berapa? Min 2x kuadrat, B-nya min 4x, C-nya plus 1 ya. Sehingga ini fungsi kuadratnya. Lalu selanjutnya titik potong. Contoh kayak gini. Dari ada gambar grafik seperti ini. Ada 3 garis ya. Yang warna biru, yang warna hitam, sama yang warna hijau. Yang warna hijau ini Y sama dengan X min 1. Warna biru itu X kuadrat min 4X plus 2. Warna hitam itu X kuadrat min 5X plus 4. Nah, di sini ada 3 titik potong. Nih, titik potongnya 1, 2, 3. Ini enak ya. Kita ketahuan di sini itu titik potongnya berapa ini? Ya, 1,0. Ini 2,-2 dan ini 5,4. Nah, gimana cara membuktikannya tanpa grafik? Kita lihat. Nah, di sini itu ada fungsi linearnya X min 1 sama fungsi kuadratnya X kuadrat min 5X plus 4. Jadi yang di sini yang hitam sama yang hijau ini ada 2 titik potong. Titik potong ini 1 sama 2 ini dia punya 2 titik potong. Sedangkan fungsi kuadratnya yang biru sama yang hitam punya titik potongnya ini 1 ya, yaitu 2,-2. Nah, kita lihat titik potong grafik fungsi linear. Fungsi linear itu yang hijau dengan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu yang hitam ini ya. Ada 2, gimana caranya? Nah, linearnya itu X min 1 kita samakan dengan yang hitamnya itu X kuadrat min 5X plus 4. Kita sama denganin. Lalu di sini kita pindah yang sebelah kiri ke sebelah kanan semua. Jadi X kuadrat min 5X plus 4. X pindah posisi jadi min X, min 1 pindah posisi jadi plus 1. Yang kiri berarti habis ya, maka kita lambangin dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat min 5X min X, yaitu min 6X. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kita faktorkan ini. Yang pelajaran pertama dapat X min 5 sama X min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh akarnya itu yang ini dapat X-nya sama dengan 5, yang ini X-nya dapat 1. Sehingga untuk X sama dengan 5 kita masukin Y-nya ke fungsi linearnya X min 1. Sehingga dapat Y-nya sama dengan 4. 4 dapat dari mana? Ganti X-nya dengan 5. 5 kurang 1, 4. Sehingga diperoleh titiknya X-nya 5, Y-nya 4. Sehingga 5,4. Lalu jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 0. Yaitu 1 kurang 1 sama dengan 0. Sehingga titiknya adalah 1,0. Jadi titik potongnya adalah 5,4 dan 1,0. Lalu yang kedua, titik potong 2 persamaan fungsi kuadrat antara yang biru dengan yang hitam. Yang biru itu X kuadrat min 4X plus 2, yang hitam itu X kuadrat min 5X plus 4. Kita sama denganin. Nah, yang ini kita taruh di sebelah kanan semua.
X kuadrat min 5X plus 4. X kuadrat pindah posisi jadi min X kuadrat. Min 4X pindah posisi jadi plus 4X. Plus 2 pindah posisi jadi min 2 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurang X kuadrat. Kita deketin ya, min 5X plus 4X plus 4 min 2. X kuadrat dikurang X kuadrat habis atau 0. Min 5X tambah 4X min X. 4 kurang 2 plus 2. Sehingga dapat X nya sama dengan 2. Jadi masukin untuk X sama dengan 0, sama dengan 2, Y nya sama dengan, kita terserah mau yang kuadrat yang X kuadrat min 5X plus 4 atau X kuadrat min 4X plus 2 sama aja ya. Ini juga sama tadi. Kita masukin ke Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Nah masukin X nya 2, makanya 4. 2 kuadrat kan 4. 5 kali 2 10. 4 dikurang 10 min 6. Min 6 tambah 4 sama dengan min 2, sehingga diperoleh 2, min 2, sehingga titik potongnya adalah 2, min 2. Jadi ada 3 titik potong ya. Titik potong yang pertama itu 5,4 dan 1,0. Ini 5,4 dan 1,0 yang ini ya. Dari persamaan yang hijau sama yang hitam. Lalu yang kedua yaitu 2, min 2 yang ini. Antara grafik yang warna biru sama grafik yang warna hitam. Ya, oke, sekian dari Ibu. Dipelajari lagi, dikerjakan lagi tugas di Google Classroom-nya. Jaga kesehatan. Tetap stay di rumah, kerjakan tugasnya karena sebentar lagi kalian akan PTS juga. Jadi minggu depan persiapkan dengan baik. Kita akan ulangan bab 2 ya. Jadi bab 2 itu pertemuan 5, 6, dan 7. Oke, sekian dari Ibu. Selamat belajar, kerjakan tugasnya. Ibu tunggu jam 8.40 seperti biasa tugas di Classroom-nya. Oke, dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.